Ya, jawabnya mesti fokus, jangan melebar kemana-mana. Jawab fokus. Saya tanya kenapa dibilang bohong. Jadi maksud saya begini, Pak Bima Arya. Lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengaku, oh iya, saya mengatakan bohong sudah. Anda mengatakan ya saya khilaf waktu itu. Selesai. Ini fakta sidang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Kalau Anda mengatakan saya cabut itu pernyataan saya khilaf. Selesai. Ya, jawabnya mesti fokus, jangan melebar kemana-mana. Jawab fokus. Saya tanya kenapa dibilang bohong. Jadi maksud saya begini, Pak Bima Arya. Lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengaku, oh iya, saya mengatakan bohong sudah. Anda mengatakan ya saya khilaf waktu itu. Selesai. Ini fakta sidang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Kalau Anda mengatakan saya cabut itu pernyataan saya khilaf. Selesai. Kehadiran Wali Kota Bogor Bima Arya sebagai saksi terkait dengan tudingan bohong kepada Habib Rizik Syihab hingga ia menjalani persidangan menjadi penting. Inilah yang kemudian Habib Rizik Syihab mencecar Bima Arya untuk memastikan dalam BAP yang menyatakan bahwa Bima Arya menyebut Habib Rizik Syihab telah berbohong. Namun demikian, Habib Rizik Syihab menganggap jawaban Bima Arya tidak fokus hingga berulang kali Habib Rizik Syihab memastikan jawaban dari Bima Arya. Apakah betul Habib Rizik Syihab telah berbohong? Bahkan Habib Rizik Syihab pun menyinggung gelar doktor dari Bima Arya terkait dengan jawaban dari Bima Arya yang dinilai tidak fokus. Berikut persidangan Habib Rizik Syihab dikutip dari FNN. Disarankan oleh Pak Wali Kota, disarankan juga oleh pihak rumah sakit. Saya terima, akhirnya kita buat PCR. Artinya sebelum hasil PCR itu ada, saya sendiri nggak berani mengatakan saya COVID. Nah, sekarang berkaitan dengan film yang tadi ditayangkan oleh jaksa penuntut umum, film yang saya sedang testimoni, mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Umi. Tadi Anda sudah saksikan. Di situ saya terima kasih kepada dokternya, kepada perawatnya, dan lain sebagainya. Di bagian akhir, saya mengatakan begini. Kenapa saya minta pulang? Saya bacakan transkripnya yang ada di BAP. Kenapa saya minta pulang? Saya minta pulang atas permintaan saya karena memang kita rasa sudah bugar. Saya merasa sudah bugar. Yang saya rasakan, bukan yang dokter rasakan, yang saya rasakan, saya sudah bugar. Kenapa saya sudah bugar? Sudah cabut infus, kemudian juga sudah bebas makan, minum, tidak ada pantangan, tidak nyesek, tidak batuk. Saya merasa saya sudah bugar. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik. Saat itu kita lihat baik, dan PCR belum keluar. Nah kemudian saya katakan dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nah pernyataan ini pada saat Anda diperiksa oleh penyidik, nah, kemudian penyidik menanyakan Anda katakan ini Habib bohong. Ada di BAP Anda katakan saya bohong dan ini berbahaya melakukan kebohongan. Di mana bohongnya? Ya, saya juga tidak sebut, saya tidak sebut positif COVID ataupun negatif. Saya tidak sebut positif ataupun negatif, enggak. Saya hanya mengatakan yang saya rasa, saya ini segar. Emang betul yang saya rasa, saya segar. Nah, bahkan di sini saya berdoa mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nilai bohongnya di mana? Ini dalam konteks tadi kan saya belum dapat PCR. Kalau saya sudah dapat PCR, saya dikatakan Habib COVID, saya katakan saya sehat, saya bohong. Harus dituntut, harus dipenjara saya. Saya rela, saya ridho. Tapi itu persoalannya hasil PCR-nya itu baru di PCR tanggal 27, 28 belum ada hasil. Karena ada tekanan-tekanan di luar, ada wawancara Anda di TV, ada media-media hoak yang mengatakan saya mati, saya mampus, saya sekarat, dengan segala macam. Istri saya juga khawatir, was-was. Istri saya punya darah yang tadinya 150, naik jadi 400. Ini kan bahaya, saya putuskan, kalau gitu saya pulang aja. Ini namanya saya dirawat dalam teror. Nah, jadi bohongnya di mana? Saya nggak mengatakan saya positif COVID atau negatif COVID, enggak. Justru saya lagi menunggu hasil. Dan begitu saya terima hasil, hari Ahad dikatakan Habib positif COVID. Saya tawarkan diri, apa perlu dirawat lagi? Saya balik ke rumah sakit. Dokter Tim Mercy mengatakan tidak Habib. Yang penting Habib ikuti kita. Saya ikuti semua petunjuk dokter. Sampai dalam rumah itu cucu saya tidak berani temui. Saya punya cucu 7 kecil-kecil, bayi, tidak ada yang berani saya temui. Artinya saya ikuti
ikuti protokol itu dengan baik. Nah sekarang pertanyaan saya satu aja, kenapa dalam BAP Anda kok tega Anda mengatakan saya ini bohong? Yang mulia, saya ingin fokus kepada mengapa saya di sini karena menjelaskan soal. Nah ini ada BAP, ini ada di BAP Anda. Saya akan jawab. Ya silakan. Pertama, karena sebagai ketua Satgas, saya merasa ada yang ditutupi pada masa kedua. Yang kemudian memang terbukti itu terjadi bahwa ada laporan tentang kondisi kami dan tidak semua disampaikan ke kami. Itu poin pertama ya. Yang kedua, kami sendiri mengakui bahwa ada indikasi dari dokter. Ini artinya kan dokter dari UMI juga yang menyampaikan ada indikasi COVID. Ya, indikasi kan bukan kepastian, betul. Indikasi kita dicurigai, makanya dia minta untuk diperiksa PCR. Anda sendiri yang menyarankan PCR. Saya berterima kasih. Saya sudah terima saran Anda. Artinya apa? Kalau saat itu kan bisa rumah sakit UMI menyampaikan ini ada indikasi bahwa yang kita berkoordinasi lebih baik. Itu yang kami sayangkan. Itu poin pertama. Jadi soal tidak lengkapnya informasi yang disampaikan. Maaf Majelis Hakim, terlalu melebar. Pertanyaan cuma satu, kenapa beliau mengatakan saya bohong? Di sini saya bacakan ini di BAP Anda, ini pada jawaban nomor 9 halaman 18. Ini pada BAP tambahan. Anda mengatakan di sini sebagaimana barang bukti yang sebelumnya telah diperlihatkan oleh penyidik berupa rekam medis Saudara Rizik atau Habib Muhammad Rizik Syihab bahwa ternyata kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad Rizik Syihab adalah bukan yang sebenarnya atau berita bohong. Kok bisa Anda mengatakan bohong? Padahal tadi Anda sendiri sudah mengatakan kalau ada orang ETG saja ditanya Anda COVID, dijawab saya tidak COVID. Begitu diperiksa COVID, dia tidak bohong, dia tidak tahu. Saya kasih contoh yang terakhir, Pak Bima Arya. Saya tanya kepada Anda saat ini. Tadi waktu awal sidang hakim tanya, Anda sehat walafiat? Anda jawab dalam keadaan sehat. Persepsi Anda yang merasakan kebugaran diri Anda bisa mengatakan sehat. Tapi kalau Anda sekarang saya bawa ke dokter spesialis, periksa jantung Anda, mungkin jantung Anda ada bocor. Periksa ginjal Anda, mungkin ginjal Anda nggak sehat. Jadi persepsi Anda dengan persepsi dokter tentu berbeda. Nah kalau begitu Anda saya periksa, ternyata jantung Anda bermasalah, ginjal Anda bermasalah, saya nggak bisa katakan Anda bohong. Anda mengatakan Anda sehat, Anda benar. Sesuai persepsi Anda. Nah, begitu juga saya, pada saat saya nggak mengatakan saya positif atau negatif. Saya mengatakan, saya merasa bugar. Alhamdulillah, saya mau pulang. Mudah-mudahan ke depan saya tetap sehat walafiat. Nah, ini dikatakan bohong, gimana bohongnya? Majelis, mohon kan supaya prolognya jangan panjang. Artinya, kadang-kadang diperlukan panjang. Saya paham. Dia kesempatan menjawab. Ya, jawabnya mesti fokus. Jangan melebar kemana-mana. Jawab fokus. Saya tanya kenapa dibilang bohong. Jadi maksud saya begini, Pak Bima Arya. Lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengakui, oh ya, saya mengatakan bohong sudah, atau mengatakan ya saya khilaf waktu itu, selesai. Ini fakta sidang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Kalau Anda mengatakan saya cabut itu pernyataan saya khilaf, selesai. Baik, ya saudara bisa mengerti pertanyaan. Ya, saya paham. Penyidik menyalahkan kepada saya, Ketua Satgas, apakah setelah Anda mendapatkan informasi yang kami sampaikan tentang kondisi sebenarnya dari kondisi, apakah menurut Anda ini sesuai dengan kondisi sebenarnya? Saya sampaikan hal seperti itu, bahwa yang kami sampaikan berarti tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya saat itu. Itu berarti jawaban saudara benar. Jadi, kenapa? Enggak, justru sekarang pertanyaan saya kepada beliau, kenapa saya disebut bohong? Tadi beliau sudah saya sampaikan, ada OTG, beliau kan kepala Satgas, Pak Majelis Hakim. Kepala Satgas, kalau ada orang OTG, tanya Anda sehat, dia bilang sehat, kemudian setelah itu diperiksa sakit, nggak boleh disebut dia bohong. Tadi beliau sendiri sudah setuju dengan teori itu, nah kenapa di sini bohong? Apa Anda ingin bertahan dengan pernyataan saya bohong atau tidak? Itu saja. Yang saya sampaikan. Apa Anda tetap bertahan, saya bohong? Itu saja pertanyaan saya yang terakhir sekarang. Ada penyidik. Saudara saksi juga, supaya tidak betul-betul ya. Apakah saudara tetap pada keterangan? Tetap bahwa saya bohong. Tetap dengan keterangan bahwa yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan kondisi saat. Ya, artinya tetap bahwa saya bohong. Sampaikan itu, tetap saya bohong. Ini sesuai dengan ini. Ini kalimatnya, jangan saya bacakan sekali lagi, jangan diputar kalimatnya. Jangan diputar kalimatnya.
Ya, jadi saksi sudah mengakui bahwa dia tetap pada keterangan itu ya. Iya. Bahwa saya berbohong. Ya. Baik. Dia tidak berubah kan? Lanjut yang lain. Jadi saudara saksi, Anda tetap berpegang bahwa saya sudah berbohong. Nah sekarang saya mau tanyakan kepada Anda orang cerdas, Anda orang pintar, Anda dokter. Nah kepada pernyataan saya Anda bilang saya berbohong. Kenapa kepada pernyataan OTG Anda bilang dia tidak bohong? Apa kok bisa kontradiksi begitu? Ya berbeda. Karena ketika Habib masuk, Habib penuh dengan referensi tentang kondisi Habib. Lebih banyak referensinya. Referensi tentang... Nah kan kita bicara COVID, bukan referensi penyakit yang lain. Bicara COVID. Bicara COVID. Jangan cerita penyakit yang lain. Bicara